Nanan, mengapa belakangan ini perutmu semakin besar? Mungkinkah kamu hamil? Iya, Kamu? Kamu masih menempuh jalan yang salah? ayah sudah tiada, ibu masuk penjara, aku dan nenek hanya hidup berdua saling bergantung. Demi membiayai pengobatan nenek, aku harus membuang harga diriku sebagai lulusan berprestasi dan bekerja di KTV kelas atas. Tak disangka aku bertemu Duan Wenyan. Ruang 666 seharusnya di sini. Ada orang di dalam? Tuan, Anda tidak apa-apa? Siapa yang melakukan lelucon buruk ini? Teman sekelas Duan, sosok sempurna yang sulit digapai dari Universitas Jingda, tuan muda kaya dari lingkaran ibu kota. Dia sepertinya telah dijebak dengan obat. Shenkai, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika aku membantunya, bahkan jika itu hanya uang tutup mulut, dia mungkin memberiku ratusan ribu dolar, dan nenek bisa terselamatkan. Teman sekelas Duan Anda tidak apa-apa? Perlu bantuan? Pergi. Teman sekelas Duan, aku sungguh ingin membantu Anda. Membantuku? Wanita, kamu sedang bermain api. Ada apa dengan pria ini? Tidak bicara sepatah kata pun. Apa dia berniat lari dari tanggung jawab tanpa membayar? Baik, aku mengerti. Aku akan kembali sekarang. Dia pergi begitu saja? Teman sekelas Duan, tunggu. Teman sekelas Duan, tunggu dulu. Ada masalah apa? Teman sekelas Duan, soal kejadian tadi malam, kamu juga tidak mau orang lain tahu kan? Apa maumu? Nenekku butuh ratusan ribu dolar untuk operasi ginjal. Masa pemulihan setelah operasi juga butuh ratusan ribu dolar. Anggap saja kamu memberikan uang tutup mulut. Berikan saja aku beberapa ratus ribu dolar. Kamu menjebakku dengan obat? Hanya demi uang? Bukan begitu? Bukan aku yang memberikan obat itu. Tidak penting. Aku akan memberimu 500 ribu dolar. Jangan ganggu aku lagi. Juga, jangan buat masalah apapun padaku. Aku belum mau jadi ayah. Sesaat setelah kejadian itu, aku sudah minum obat pencegah kehamilan. Tetapi, langit seolah sedang mempermainkanku. Ternyata aku masih saja hamil. Cu, sayang. Kamu tidak berniat mengandalkan anak ini untuk menikah dengan keluarga-keluarga Duan, kan? Keluarga-keluarga Duan tingkat kedudukannya sangat tinggi. Sedangkan aku hanya dari keluarga miskin. Kemungkinan besar mereka tidak akan menerimaku. Aku tidak akan mencari masalah yang tidak perlu. Tapi karena sekarang aku hamil, aku ingin memanfaatkan anak ini untuk mendapatkan kesempatan pergi ke negara M untuk kuliah di Berlin. Sebuah kesempatan untuk mengubah nasibku. Kalau begitu, pergilah ke rumah sakit untuk periksa. Bagaimanapun anak itu tidak bersalah. Bayinya berkembang dengan baik, hanya saja nutrisi tubuhmu agak kurang. Setelah pulang, banyaklah beristirahat. Jangan bekerja terlalu keras. Jika tidak, ada risiko kehilangan anak ini. Saran saya, sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Tidak perlu, dokter. Selama anak ini baik-baik saja, itu sudah cukup. Masih begitu muda sudah hamil. Ayahnya bahkan tidak mendampingi. Rui, coba lihat, bukankah orang itu adalah Shenkai? Benar juga. Apa yang dia lakukan di bagian kebidanan? Mungkinkah dia terkena penyakit yang memalukan? Hei, lihat perutnya. Mungkinkah dia sedang hamil?
Aduh, hasil laporan pemeriksaan kehamilan. Kataku juga apa? Mahasiswi miskin sepertimu, bagaimana mungkin punya banyak uang untuk membiayai pengobatan nenekmu? Ternyata kamu menjual dirimu ya. Ayan, nenek tidak akan hidup lebih lama lagi. Katakan padaku, bisakah aku menimang cucu dalam hidup ini? Nenek, Anda pasti akan berumur panjang. Kamu ini hanya tahu cara menyenangkan hatiku saja. Kita sudah sampai di rumah. Van Rui, kembalikan laporannya padaku. Jangan bergerak. Sheng Kai, begini saja. Kamu beritahu aku siapa ayah bayi itu, maka aku akan mengembalikannya. Dia sudah tidur dengan banyak pria. Kenapa kamu tanya padanya? Bagaimana dia bisa tahu? Tebakanku pasti pelakunya adalah kakek tua bangka. Apa yang ingin kalian lakukan? Mahasiswi berprestasi di Universitas Jing, tapi sudah hamil sebelum menikah. Ini adalah berita besar. Tentu saja harus diperlihatkan kepada seluruh teman sekelas bagaimana kelakuan mahasiswi berprestasi yang kelihatannya polos ini di belakang layar sebenarnya. Semuanya, ayo lihat ini. Mahasiswi berprestasi kebanggaan Universitas Jing kita, Sheng Kai, begitu menginjak dewasa langsung menjual diri, bermain dengan pria tua, bahkan hamil di luar nikah. Sekarang dia bahkan tidak tahu siapa ayah dari bayinya itu. Mahasiswa miskin tetaplah miskin. Dasar rendahan. Old Madam. Halo Young Master Duan. Young Master Duan, tentang masalah Anda diberi obat di KTV, waktu itu semuanya sudah jelas sekarang. Ternyata itu ulah teman sekelas Anda, Van Rui. Adapun Miss Sheng itu, dia kebetulan sedang bekerja di sana, dan salah masuk ruangan. Dia memang memiliki seorang nenek yang sakit parah. Apa aku telah salah sangka padanya? Kata-kataku hari itu, apa mungkin terlalu berlebihan? Semuanya, mari lihat ini. Sheng Kai, mahasiswi berprestasi di Universitas Jing kita, baru saja dewasa tapi sudah menjual diri, berhubungan dengan pria tua, bahkan sampai mengandung sebelum menikah, dan saat ini pun siapa ayah bayinya pun, dia tidak tahu. Dia hamil? Dia adalah Sheng Kai, kan? Sudah menerima uang dariku, masih berani menjebakku. Baik, sangat bagus. Young Master Duan, saya baru saja akan melaporkan ini kepada Anda. Setelah Miss Sheng berhubungan dengan Anda, tak lama kemudian, dia pun hamil. Apa? Anaknya Ayan? Ayan, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan gadis itu, tapi karena ini adalah keturunan keluarga Duan kita, maka dia tidak boleh ditindas. Siapapun yang berani melukai cucuku, maka aku akan memberi mereka pelajaran yang setimpal. Nenek tenang saja. Anak dari aku, Duan Wenyan, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Akulah ayah dari bayi ini. Kenapa? Kamu punya masalah dengan itu? Lepaskan aku. Sheng Kai, apa kamu ingin dengar sendiri? Apa kata teman-teman mengenaimu? Biasanya dia terlihat suci, tidak menyangka aslinya sehina ini. Katanya juara umum, sekarang seluruh sekolah jadi tahu kalau dia itu wanita sampah. Yuh, jijik sekali. Mulai sekarang menjauh darinya. Kalian memperlakukanku seperti ini? Kalau ayah dari anak ini tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Menakutiku? Kamu paling banter hanya simpanan. Jangan sok hebat. Yang paling aku benci adalah raut wajahmu yang angkuh itu. Bukankah nilaimu hanya sedikit lebih baik dariku? Soal tampang, maupun latar belakang keluarga, mana ada yang bisa menandingiku? Atas dasar apa kamu bisa berada di atasku? Akulah yang seharusnya menjadi primadona Universitas Jing. Kalian berdua, ayo lucuti pakaiannya sekarang juga. Bukannya dia suka cari perhatian? Hari ini akan kubuat dia terkenal. Kenapa masih diam saja? Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Rui, bagaimana jika kamu lihat grup kelas dulu? Grup? Apa Duan Wenyan bicara di grup? Aku adalah ayah dari anak itu. Kenapa? Apa kamu keberatan? Bagaimana mungkin? Duan Wenyan adalah pewaris kalangan atas di Jing.
Mana mungkin dia berhubungan dengan Shengkai mahasiswi miskin ini? Ini pasti bohong. Siapa bilang? Ini bohong? Kenapa Duan Wenyan datang ke sini? Benarkah? Apakah itu karena aku? Katamu? Ini hanya kebetulan. Yang Master Duan, Nyonya besar. Saya tidak tahu bahwa anak itu adalah cucu Anda. Beraninya kamu menghina cucuku. Asisten Zhou, tampar mulutnya. Baik, Sepertinya, mereka datang untuk bayi yang ada di dalam perutku. Kamu pasti Shengkai kan? Jangan merasa sungkan, nak. Aku dengar di keluargamu. Hanya ada kamu dan nenek tuamu yang hidup saling bergantung. Benar-benar anak yang malang. Lebih baik begini saja, kamu langsung pindah saja ke kediaman keluarga Duan kami. Itu juga demi kebaikan. Untuk merawat bayi di dalam perutmu. Tidak bisa. Kalau begitu, nenekku tidak akan ada yang merawatnya. Kamu tenang saja, aku akan mengatur agar nenekmu masuk ke panti jompo yang didanai oleh keluarga Duan kami. Dan dia akan dirawat dengan spesifikasi standar yang tertinggi. Tapi, Anakku, jujur saja, keluarga seperti kami ini tidak akan dengan mudah menerima orang miskin. Tapi karena yang ada di dalam perutmu adalah anak dari keluarga Duan kami. Dan kamu adalah wanita pertama untuk Wenyan kami. Jika membiarkanmu seorang diri berada di luar sana, itu rasanya tidak baik. saya mengerti. Terima kasih Nyonya besar. Bagus, begitu barulah benar. Ayo, kita pulang ke rumah. Sayang kecil, kamu tinggallah satu kamar dengan Ayan saja. Dengan begitu akan lebih mudah untuk merawatmu dan juga anak di dalam perutmu. Apa? Baiklah, Kenapa kamu masih bengong di situ? Cepat bawa dia masuk ke kamarmu. Aku mengerti. Apakah kamu merasa sangat bangga sekarang? Kamu telah berusaha keras untuk naik ke tempat tidurku dan sengaja mempertahankan anak itu. Bukankah itu supaya suatu hari nanti kamu bisa masuk ke dalam keluarga-keluarga Duan? Sekarang tujuanmu sudah tercapai. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? bukan begitu, teman sekelas Duan. Anda salah paham. Salah paham? Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Aku sudah meminumnya, tapi aku tetap hamil. Kamu pikir aku akan percaya? Kamu lihat foto itu? Apakah dia cantik? Namanya Qin Miao. Dia adalah orang yang aku sukai sejak kecil. Jangan mengira, hanya karena nenekku menyukaimu sedikit sekarang. Lalu kamu berangan-angan kosong untuk masuk ke keluarga Duan dan menjadi Nyonya Duan. Aku beritahu kamu, aku, Duan Wenyan, seumur hidup ini hanya akan menikahi dia. Sedangkan kamu, seumur hidup aku tidak akan menikahimu, apalagi menyentuhmu. Selanjutnya, kamu tidur di sana. Aku mengerti. Baguslah kalau begitu. Aku mengaku bahwa di saat Duan Wenyan muncul, saat Nyonya Tua Duan mengundangku sendiri untuk masuk ke dalam keluarga Duan, aku sempat memiliki fantasi yang tidak realistis. Aku hampir lupa tujuanku ke keluarga Duan. Hanya demi sebuah kesempatan untuk sekolah di luar negeri, sebuah kesempatan untuk mengubah nasib dan mewujudkan mimpiku. Mulai sekarang, aku akan membuang segala fantasi di hatiku. Aku datang ke keluarga Duan, murni karena inilah kesempatan bagiku untuk meningkatkan status sosialku. Mengenai apakah aku menjadi Nyonya Duan, itu tidaklah penting. Miss Sheng, Nyonya sudah kembali. Beliau memintamu untuk turun sekarang. Aku mengerti. Ayan, Kak Miao Miao baru saja berlatih tarian baru. Pergilah temani dia berlatih. Baik.
Kak Miao Miao, kamu tidak apa-apa. Nyonya Miss Sheng sudah sampai. Ayan, aku tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Akting yang buruk. Sayang sekali. Aku tidak tertarik berebut Duan Wenyan denganmu. Kamu pasti istrinya Ayan, kan? Kamu sangat cantik. Seorang wanita desa yang penampilannya kampungan? Mana bisa secantik Miao-Miao kami? Sepertinya ini jebakan untukku. Inilah keluarga kaya yang ada di dalam bayanganku. Nanti, apa dia akan melemparkan uang ke wajahku dan menyuruhku berhenti bermimpi tinggi? Haruskah aku mengambilnya? Atau tentu saja harus kuambil? Shengkai, kan? Aku tegaskan kepadamu, Ayan tidak akan mungkin menikahi wanita seperti kamu. Mengenai anak di dalam kandunganmu, agar garis keturunan keluarga Duan, kami tidak terlantar, kami akan membiarkanmu melahirkan anak itu, dan akan mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah adiknya Ayan. Sedangkan kamu, setelah anak itu lahir, aku akan memberimu 100 juta dolar. Ambil uangnya, dan jangan pernah muncul lagi di sekitar Ayan dan anak itu, mengerti? Wanita ini bersusah payah masuk ke keluarga Duan. Mana mungkin hanya mengincar 100 juta dolar. Dia tidak akan mungkin setuju. Baik, aku setuju. Tapi Nyonya Duan, aku ingin Anda membantuku mendapatkan surat penerimaan dari Universitas Berrien di Amerika Serikat. Aku ingin kuliah di jurusan keuangan. Aku pergi ke Amerika Serikat juga, agar bisa menjauh dari Duan Wenyan, dan juga dari anak itu. Tidak masalah. Apa yang sedang direncanakan wanita ini? Apakah dia benar-benar hanya menginginkan uang? Yang Master Duan, kudengar kamu membawa pulang seorang istri kecil, dan kalian bahkan sudah tinggal bersama? Dia hanyalah wanita licik saja. Aku tidak mungkin menyentuhnya. Jika dia berani menggunakan tipu daya padaku, aku akan membuatnya merasakan akibat yang sangat pahit. Benar sekali. Siapapun tahu kalau di hati Young Master Duan hanya ada Chin Miao seorang. Meskipun kami para wanita menanggalkan pakaian kami dan berbaring di pelukannya, Young Master Duan tetaplah pria yang teguh dan tak akan tergoda. Demi pergi ke Universitas Berrien, dalam 7 bulan ke depan, aku berencana untuk melatih kemampuan bicara untuk sementara waktu. Shengkai, jangan banyak bergerak saat tidur. Aku tidak bergerak kok. Kamu bergerak. Suara napasmu sangat mengganggu saya. Kalau begitu, maafkan saya. Saya akan pindah ke wastafel pelayan saja. Pelafalanmu salah. Terlalu sengau akan terasa sangat melelahkan. Ah, baiklah. Apa kamu tidak lelah duduk seperti itu? Apa tidak akan menekan bayi itu? Saya sudah memeriksa di Douyin. Ini tidak akan menekan bayinya. Di samping ada ruang kerja. Ikut saya ke sana sekarang. Saya hanya takut bayinya tertekan.
Duduklah. Baik. Tuan muda, ini sup Anda. Gantikan saya meminumnya. Baik. Shengkai, mengapa kamu tidak pernah marah? Hah? Maksud saya, mengapa kamu tidak pernah menangis atau memberontak? Mengapa dalam hal apapun kamu selalu pasrah saja dengan keadaan? Mengapa apapun yang disuruh orang lain, selalu kamu lakukan? Mei. Mengapa? Kamu tidak merayu saya? Pada akhirnya, dia tidak tahan untuk bertanya juga. Duan Wenyan mungkin mengira, setelah aku masuk ke dalam keluarga Duan, aku akan mengambil kesempatan untuk menggodanya. Tapi aku tidak membuat keributan atau mengganggunya, malah membuatnya merasa gelisah. Terutama, saat dua orang dewasa lawan jenis yang belum menikah berada di ruangan yang sama, aku tidak melakukan apapun, namun justru membuatnya merasa kacau. Aku tidak bermaksud ingin marah. Teman sekelas Duan, tolong jangan marah, ya. Aku tahu aku tidak sebanding denganmu. Jika bukan karena kesalahan malam itu, hidupmu tidak akan menjadi berantakan. Tapi, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengganggumu. Jangan menangis. Dan jangan lihat aku. Shengkai, setelah menghabiskan waktu bersama selama sebulan ini, perasaan Duan Wenyan kepadamu sepertinya telah mengalami perubahan. Jika dia benar-benar jatuh cinta padamu, apakah kamu bersedia demi dia? Melepaskan 100 juta dolar itu, dan membatalkan rencana pergi ke negara M? Laki-laki, hanya akan menghambat kecepatanku dalam berlatih bahasa asing. Dasar wanita kurang ajar. Anak kita masih ada di sini. Semua ini salahmu. Melahirkan anak perempuan yang tidak berguna seperti ini. Kenapa kamu tidak tiada saja? Kenapa kamu tidak tiada saja? Aku salah, aku sungguh salah. Aku mohon jangan memukul lagi. Shengkai, jangan takut lagi ya, jangan takut. Dengarkan ibu, seumur hidupmu, jangan pernah mengasihani laki-laki manapun. Uang adalah yang terpenting. Kamu dengar itu? Shengkai, jangan sekali-kali berhati lembut kepada pria. Uang adalah yang paling penting. Mimpi itu datang lagi. Miss Sheng, Old Madam memintamu untuk segera ke sana. Baik, saya mengerti. Kenapa Van Rui ada di sini? Nyonya, Old Madam, saya sudah membawa Miss Sheng. Shengkai, apakah tidak ada hal yang ingin kamu katakan padaku? Nyonya Old Madam, saya tidak mengerti. Kamu tidak mengerti? Teman sekelasmu bilang, kamu sering pergi ke KTV untuk mencari pria. Bahkan teman-teman di kelasmu, semuanya sudah pernah tidur bersamamu. Aku juga terlalu ceroboh, karena mempercayai perkataan Ayan, tanpa memeriksamu terlebih dahulu. Tidak hanya itu saja loh, keluarganya pun bukan orang baik-baik. Saat dia berumur 9 tahun, ibunya menghabisi ayahnya sendiri, lalu ibunya masuk penjara. Coba Nyonya pikir, keluarga seperti itu, mana mungkin bisa mendidik anak dengan benar? Jangan lihat tampangnya yang polos, sebenarnya dia sangat tak tahu malu. Dia bisa dibeli hanya dengan 50 dolar saja. Aku juga dengar kabar, bahwa dia di desanya sudah sering bermain dengan banyak pria tua. Wah, sudah lama tidak bertemu ya? Ayo, main sebentar yuk. Nyonya Old Madam. Tahan dia. Aku ingin melakukan tes DNA. Baik, saya mengerti. Tenanglah, Shengkai. Pikirkan tentang kuliah di luar negeri. Pikirkan tentang 100 juta dolar itu. Darah sedikit ini bukan apa-apa. Nyonya Old Madam, hasilnya akan keluar dalam 3 hari.
Jika kamu berani membohongiku, aku akan membuatmu sadar bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Mari saya bantu papa Nyonya. Kenapa kamu tidak membela diri? Apa? Waktu itu jelas-jelas adalah yang pertama bagimu. Kenapa kamu tidak membantahnya? Kamu tidak marah ataupun kesal. Young Master Duan pasti sedang bercanda. Apakah sekarang aku punya kekuatan untuk melawan? Jangankan hal itu, seluruh kebutuhan hidupku bergantung pada keluarga Duan. Demi biaya pengobatan nenekku, yang lebih dari 10.000 dolar setiap bulannya, aku tidak akan berani menyinggung Nyonya Tua Duan selaku penyokong danaku. Hanya sekadar tes DNA, aku sanggup menunggu, dan aku juga sudah tahu jawabannya. Aku tidak takut dengan fitnah mereka. Kakak Wenyan sungguh sial. Karena dikejar-kejar oleh wanita tak tahu malu seperti dia ini. Untungnya, kakak Wenyan hanya menyukai sepupu Miao Miao. Iya, memang sial. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalas perbuatannya. Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Anak itu memang darah dagingmu. Jadi sekarang kamu bisa tenang. Aku tidak pernah ragu bahwa anak itu bukan anakku. Sebelumnya nenek aku memang sedikit keterlaluan dan membuatnya merasa tertekan beberapa hari ini. Begini saja, di negara M. Aku sudah menyiapkan sebuah villa untuknya. Ini sudah cukup kan? Jadi, kalian pikir satu rumah bisa menebus rasa sakit yang telah dialami seseorang? Wenyan, aku merasa kamu belakangan ini agak aneh. Demi orang luar, kamu berani berbicara seperti itu kepada nenekmu. Aku hanya merasa rumah ini terasa sangat dingin. Alur ceritanya sangat menyentuh ya. Apakah di dunia ini benar-benar ada cinta yang semanis ini? Kamu menangis? Hah? Berisik sekali. Aku tidak mengeluarkan suara kok. Terseduh pun tidak boleh. Sudah. Ini untukmu. Sertifikat rumah? Hasil laporannya sudah turun. Ini adalah ganti rugi dari mereka untukmu. Hei, dasar penggila harta. Apa kamu sesenang itu? Kamu punya segalanya, jadi kamu tidak mengerti. Apa yang kamu lakukan? Aku tidur di sofa. Kamu tidur di tempat tidur. Sofa terlalu kecil untuk berguling. Perutmu sekarang sudah besar. Aku takut nanti menghimpit bayinya. Sudahlah. Cepatlah tidur. Sudah bangun? Kalian boleh masuk. Tuan muda, makanannya sudah sampai. Ini sup merpati yang kuminta pengasuh buatkan. Jangan salah paham. Aku hanya mendengar kalau makan ini bagus untuk bayi. Sudah kenyang. Kenyang? Kalau begitu, biar aku yang bereskan. Shenkai. Dia melakukan semua ini hanya demi bayi yang ada di kandunganmu. Bagi dia, ini tidak lebih dari sebuah kesepakatan belaka. Pikirkanlah tentang uangnya, pikirkan tentang pendidikan di luar negeri nanti. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Nenek, Ayan, kamu jangan terbawa suasana. Kamu dan dia itu tidak mungkin. Iya. Hei, ibumu memintamu siang ini untuk menemani Miao Miao latihan menari. Baiklah. Tuangkan birnya.
Hei, sahabatku Tuan Muda. Ada apa denganmu belakangan ini? Apa jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada si gadis malang itu? Aku tidak tahu. Tapi, aku tidak ingin begitu lahir. Bayi itu tidak memiliki ibu. Lagi pula, dia sepertinya berbeda dari yang lain. Ayan, dengan status seperti kita ini, kita tidak bisa menentukan pernikahan kita sendiri. Tapi aku ingin mencobanya. Lalu bagaimana dengan Qin Miao? Bukannya kamu menyukai Qin Miao sejak kecil, kan? Aku. Dapat satu rumah lagi, senangnya. Duan Wenyan, ini tempat tidurku. Jangan bergerak. Biasanya kamu selalu bersikap sangat dingin. Tidak disangka saat tertidur, ternyata cukup manis juga. Ayo Wenyan kecil, biarkan kakak mengelusmu. Barusan kamu memintaku memanggilmu, apa? Kakak, Lepaskan aku tidak akan berani melakukannya lagi. tidak mudah bagiku untuk menangkapmu. Saat kamu tidak sedang bersikap dingin begini, mana mungkin aku melepaskanmu begitu saja? Aku mohon padamu. Kecuali jika kamu menciumku sekali. Shengkai, bisakah jangan pergi ke negara? Apa yang Master Duan sedang bercanda? Aku tidak ingin punya banyak uang tapi tidak berumur panjang. Shengkai, semua rintangan yang ada akan aku bersihkan satu persatu. Kamu hanya perlu berjanji padaku untuk tidak pergi ke negara M. Shengkai, jangan turuti dia. Jangan lupakan pesan yang ibu sampaikan dulu. Jangan lupa bagaimana ayah memperlakukan ibu dulu. Kalian sudah tidur bersama? Itu semua atas kemauanku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Diam kamu. Kalau bukan karenamu, yang kemarin tidak menemani Qin Miao latihan menari, dia tidak akan jatuh saat menari. Dokter bilang ligamen lututnya robek, dia tidak akan bisa menari lagi selamanya. Apa? Dia ada di mana? Dia ada di ruang tamu lantai bawah, cepatlah pergi menemuinya. Tunggu aku kembali dan berikan jawabanmu padaku. Orang dari keluarga rendah memang tidak tahu harga diri. Ayan dan Qin Miao akan segera bertunangan. Mulai hari ini, kamu tidak pantas lagi tinggal di kediaman keluarga Duan. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu pulang. Setelah anak itu lahir nanti, aku akan mengutus orang untuk menjemputnya kembali. Lihatlah Shengkai. Semua pria itu sama saja. Miss Sheng, Nyonya bilang Tuan Muda dengan Nona Qin Miao akan segera bertunangan. Beberapa hari ini tinggallah di desa dulu, sampai bayinya lahir. Dia akan mengirim orang untuk menjemputmu. Lalu bagaimana dengan nenekku? Lagi pula kalian sudah berjanji akan memberiku uang, kan? Tenang saja, semua yang dijanjikan akan diberikan padamu. Hanya saja, jika kamu melahirkan bayi perempuan, kompensasinya hanya 50 juta dolar. Jika bayi laki-laki, 100 juta dolar, tidak kurang sedikit pun. Apakah ini juga keinginan Duan Wenyan? Tentu saja, jangan pernah berpikir untuk mengganggu Tuan Muda lagi. Kartu ponsel yang lama sudah kami tutup. Ini ponsel barumu. Selain itu, aku akan mengawasimu 24 jam penuh. Aku mengerti.
ke sini. Panggil dokter, Michelle akan melahirkan. Cepat, cepat, cepat. Hari kelahiranku, harusnya Duan Wenyan tahu kan? Apakah dia akan datang menemuiku? Hari ini, kalangan elit ibu kota, pewaris grup Duan, Duan Wenyan, dengan sang Dewi Balet Qin Miao, mengadakan upacara pertunangan yang berlangsung sangat meriah. Pernikahan abad ini telah mempertemukan tokoh-tokoh terkemuka. Dekorasi tempat ini sungguh luar biasa mewah. Pasangan baru ini terlihat sangat mesra. Kebahagiaan terpancar dengan sangat jelas. Benar-benar pasangan yang sangat serasi. Cepat berikan klaim pembuluh darah. Cepatlah. Dorong lebih kuat, ayo dorong. Berusaha lebih kuat lagi, ayo dorong. Ayo dorong. Shengkai, setiap hambatan yang ada akan aku singkirkan satu persatu. Kamu hanya perlu berjanji padaku. Jangan pergi. Bagaimana? Tunggulah sampai aku kembali. Dan berikan aku jawabannya. Duan Wenyan, apa kamu akan mengingkari janjimu? Miss Sheng, sayang sekali bayinya perempuan. 50 juta dolar sudah ditransfer ke rekeningmu. Ini tiket pesawatmu menuju negara M, serta di negara M. Terdapat surat penerimaan dari Universitas Berien. Semua janji yang diberikan keluarga Duan sudah dipenuhi semuanya. Kuharap kamu menepati janji dan menghilang sepenuhnya dari hadapan Tuan Muda. Baiklah. Pergi. Shengkai, kamu masih belum menyerah juga ya? Laki-laki semuanya memang jahat. Mungkin waktu itu, dia hanya sekadar bicara saja. Mana mungkin kita bisa bersaing dengan wanita pujaan hatinya? Katakanlah, apakah Duan Wenyan juga akan bersikap sama? Halo. Halo. Siapa ya? Siapa? Tidak tahu? Panggilan dari nomor tidak dikenal. Biarkan saja. Ayo kita lanjut. Ah. Halo. Halo Miss Cheng, terdeteksi bahwa Anda adalah pelanggan setia maskapai kami. Kami secara khusus mengatur layanan penjemputan untuk Anda. Staf penjemput kami sudah tiba di depan rumah Anda, nomor plat kendaraannya Jiang A8888. Silakan berkemas barang bawaan Anda, dan segera berangkat. Ayo pergi Shengkai. 50 juta dolar, serta surat penerimaan Universitas Keuangan Berien di negara M, masakan, masih kalah penting dari seorang pria. Baik, aku akan segera datang. Ayo coba sekali lagi. Kita pasti bisa melakukannya. Baik. Ayan, asisten rumah tanggamu membawa pulang seorang bayi perempuan. Shengkai sepertinya sudah melahirkan. Ayan, ada apa? Hari ini latihannya sampai di sini dulu. Shengkai sudah melahirkan. Aku harus pergi mencarinya. Jangan, Ayan, jika kamu pergi mencarinya saat ini, hanya akan merusak rencanamu sendiri. Dia pasti sedang membutuhkanku sekarang. Aku tidak peduli dengan yang lainnya lagi. Duan Wenyan, kita sudah bertunangan, kamu mencari wanita lain sekarang. Tidakkah ini terasa sangat tidak adil bagiku? Kak Qin Miao, jangan lupa, pertunangan kita hanya karena ada keuntungan bagi kita masing-masing. Minggir. Aku hanya merasa ini tidak pantas untukmu. Shengkai, itu hanyalah wanita yang mengincar harta. Dia pasti sudah mengambil uangnya dan pergi ke luar negeri. Mustahil baginya untuk bertahan demi kamu. Walaupun begitu, aku harus mendengarnya sendiri dari dia. Ayan. Penerbangan menuju negara M akan segera lepas landas. Bagi penumpang yang belum naik ke pesawat, harap segera menuju ke pintu keberangkatan. Ayo pergi Shengkai, dia tidak akan datang. Sosok terhormat seperti pangeran muda keluarga Duan. Jika dia memang ingin menemuimu, saat kamu dikurung di desa beberapa hari ini, dia pasti punya 1000 cara untuk menemuimu.
Shengkai, tunggu. B226. Shengkai, tunggu. Shengkai. Tuan. Shengkai. Tuan. Mohon maaf, ini adalah pintu keberangkatan. Jika Anda tidak punya kartu pas masuk, tolong jangan berdiam di sini. Mohon segera pergi. Jangan ganggu penumpang lain. Wenyan, apa kamu baik-baik saja? Ayo, cepat bangun. Luyu, bantu aku pesan tiket pesawat paling cepat ke negara M. Aku harus mencari Shengkai. Duan Wenyan, apa kamu lupa kata-kata ibumu? Jika kamu pergi menemui Shengkai sekarang, itu sama saja dengan menyakitinya. Aku. Ayan, lagi pula kamu sudah tahu dia ada di mana. Tunggulah saat kamu sudah menjadi pimpinan grup Duan, baru kita pergi menjemputnya kembali. Baiklah. Ayo pergi. Itu adalah penerbangan Shengkai. Itu adalah penerbangan milik Shengkai. Baru-baru ini, orang terkaya Tionghoa termuda, Ratu Keuangan Wall Street, Ketua Direksi Bloom International, kembali ke tanah air dengan tenang. Menurut informasi, perusahaan miliknya telah mencakup berbagai sektor, dan kemulangannya kali ini mungkin akan membawa investasi besar. Presiden Duan, orang kita sudah mencoba menghubungi Bloom International berkali-kali, tetapi tidak pernah ada jawaban. Kali ini kita akhirnya mengetahui jadwal penerbangan ketua mereka. Ini mungkin merupakan satu-satunya kesempatan kita. Kami sudah tidak punya cara lain, hanya bisa meminta Anda turun tangan sendiri. Aku mengerti. Ayah, kenapa anak kecil di video itu digandeng ibunya, sedangkan Sisi tidak? Sisi sayang, ibu sedang bekerja di luar negeri. Setelah Sisi tumbuh sedikit lebih besar, ibu pasti akan kembali. Sudah 5 tahun, aku sudah mencari ke seluruh negeri M, namun belum menemukan kabar tentang Shengkai. Mungkinkah dia benar-benar telah tiada dalam kecelakaan pesawat waktu itu? Ayah bohong. Aku benci ayah. Hei, Sisi. Tunggu apa lagi? Cepat kejar. Shengkai, selamat datang kembali di tanah air. Sudah lama tidak bertemu. Ayah, Sudah beberapa tahun tidak bertemu, Xiaowang sudah besar ya. Ayah sampai hampir tidak mengenalimu. 5 tahun tidak bertemu, kamu terlihat semakin kuyuh. Sepertinya hidup bergelimang harta juga tidak membuatmu bahagia. Akhir-akhir ini penyakitku semakin sering kambuh. Sepertinya, obat yang kamu berikan sebelumnya sudah tidak mempan lagi. Sini Xiaowang, berikan tanganmu. Kondisi penyakitmu lebih parah dari yang kubayangkan. Kamu seharusnya sudah kembali sejak lama. Oh iya, kudengar Duan Wenyan selama bertahun-tahun ini terus mencarimu. Apakah kabar kepulanganmu perlu? Dokter Jiang, tentang kabar kepulanganku, jangan beritahu siapapun. Tenang saja, kamu adalah pasienku. Menjaga privasi pasien adalah tugas dasar saya sebagai dokter. Tapi Shengkai, sebaiknya kamu tetap meluangkan waktu untuk menemui Duan Wenyan dan melihat anak itu akan membantu memulihkan kondisimu. Sudahlah. Presiden Duan sekarang sudah menikah. Sebisanya kita jangan mengganggu kehidupan mereka. apa buruknya? Dulu penjahat itulah yang telah membohongimu, Bu. Kita sekarang sudah sangat kaya. Bukankah seharusnya kita membawa adik kembali? Papa Jiang, apa yang kukatakan benarkan? Benar? Apa yang dikatakan Xiaowang ada benarnya? Berikan tanganmu padaku. Sisi, tunggu aku. Ayah, bukankah itu ibu? Mengapa ibu menggandeng anak lain? Lalu paman yang di samping ibu itu siapa?
Sisi, dia bukan ibu. Ayo ikut aku pulang. Ayo. Tidak, ayah bohong. Dia benar-benar ibu. Dia sangat mirip dengan foto yang terpajang di kamar ayah. Ibu. Bu, apakah mungkin ini adik perempuanku? Sepertinya begitu. Ibu, aku sangat merindukanmu. Selama 5 tahun ini, ibu kemana saja? Kenapa ibu tidak pulang menemui Sisi? Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Lalu ini siapa? Biar ku perkenalkan. Ini pacarku, Jiang Feng. Pacar? Miss Sheng benar-benar hebat ya. Baru kembali beberapa hari, sudah menemukan pasangan baru. Presiden Duan sudah salah paham. Aku dan Jiang Feng sudah saling mengenal selama 5 tahun. Kami sudah bersama selama 5 tahun pula. Mustahil. Kamu membohongiku. Kamu pasti orang jahat yang dulu menindas ibu, kan? Aku bisa menjadi saksi. Ibu dan Papa Jiang memang sudah saling mengenal sangat lama. Ayah? Shengkai, apa ini anakmu dengannya? Benar. Ibu, apakah karena ibu punya anak yang lain, makanya ibu tidak mau bersama Sisi lagi? Adik, jangan menangis. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Tadi aku sengaja membohongi orang jahat itu. Papa Jiang hanya Papa Jiangku saja, sedangkan kita adalah saudara kandung. Saudara kandung? Shengkai, apakah yang dikatakannya benar? Dia adalah putraku. Karena segalanya sudah terjadi, biar aku saja yang jelaskan. Semua sudah terjadi, biar aku saja yang jelaskan. 5 tahun lalu saat di bandara, aku bertemu Miss Sheng yang hendak melahirkan. Aku menyelamatkannya beserta bayi yang ada di dalam perutnya. Ada apa, Nyonya? Anda baik-baik saja? Perutku sangat sakit. Dokter, di mana ada dokter? Saya seorang dokter. Siapkan satu ruangan, pasien ini akan melahirkan. Baik-baik. Bagaimana mungkin? Aku baru saja melahirkan. Lagi pula aku sudah pernah melakukan röntgen. Aku hanya mengandung 1 anak. Denyut nadi? Tidak mungkin salah. Anda pasti akan melahirkan. Lagi pula aku menemukan bahwa posisi rahim Anda berbeda dari orang lain. Mungkin saja Anda memiliki 2 rahim. 2 rahim? Kemungkinannya 1 berbanding 10.000. Intinya keadaan Anda sangat berbahaya, harus segera dioperasi. Trolinya sudah datang. Cepat ke sini. Bicara-bicara, kalau bukan karena Miss Sheng, aku tidak akan melewatkan pesawat itu. Aku sangat beruntung. Bisa selamat, karena kejadian inilah, aku dan Miss Sheng menjadi teman. Mengenai anak kecil ini, mungkin karena kurang kasih sayang ayah sejak kecil, dia menganggapku sebagai ayahnya. Ternyata begitu. Ternyata dia benar-benar putraku. Syukurlah, Shengkai. Setelah 5 tahun ini, aku akhirnya menemukanmu. Mengapa saat itu kamu tidak naik pesawat itu? Kenapa kamu tidak kembali mencariku? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Apakah kamu sengaja menghindariku? Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan Presiden Duan, kan? Lagi pula Presiden Duan sekarang sudah menikah. Tidak seperti itu. Aku. Cukup, Presiden Duan. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? 5 tahun yang lalu, di mana kamu saat aku sedang melahirkan? 5 tahun lalu, ketika aku meneleponmu. Apa yang sedang kamu lakukan dengan Kim Yao? Mari coba sekali lagi. Kita pasti bisa memperbaikinya. Baiklah. Kamu pernah meneleponku? Itu sudah tidak penting lagi. Sejak saat kamu mengkhianatiku, Bukan begitu. aku sudah berkata pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Duan Wenyan, kedepannya mari jangan saling mengganggu. Itu lebih baik untukmu dan aku. Shengkai, bukan seperti ini kejadiannya. Shengkai. Shengkai. Ayah, tidak apa-apa. Asalkan ayah berusaha, ayah pasti bisa mendapatkan ibu kembali.
Baiklah, Sisi memang yang paling penurut. Ayah pasti akan membantumu. Untuk mendapatkan ibu kembali, bagaimana? Iya, baiklah. Mari kita berjanji jari kelingking. Jangan Janji pernah ingkar selama kelingking 100 tahun. tidak boleh berubah. Siapapun yang ingkar akan menjadi anak anjing. Presiden Duan, gawat. Orang-orang yang kita atur di bandara mengatakan kalau grup Zanfang dan ketua setelah keluar dari grup langsung menghilang tanpa jejak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan melewatkannya lagi, kan? Lupakan saja jika tidak bisa ditemukan. Ayo kita kembali dulu. Lalu bagaimana dengan Nona Qin? Dia masih... Saat ini tidak ada yang lebih penting daripada menemukan Sheng Kai. Sheng Kai? Jalan. Seseorang dari 5 tahun yang lalu. Menurut kalian, mengapa Duan Wenyan bisa muncul di bandara secara kebetulan? Dia khusus datang untuk menjemputmu? Khusus untuk menjemputku? Apa kamu sudah memberitahu berita kepulanganku padanya? Lebih tepatnya, dia memang datang khusus untuk menemuimu. Identitas lainnya adalah ketua dewan dari Zanfang International Group. Kekuatan finansial keluarga Duan di negara Long sangat luar biasa dan terbaik. Untuk apa dia mencari kita? Sepertinya ada anggota keluarganya yang mengalami cedera kaki. Obat khusus yang kita buat memiliki sedikit efek penyembuhan. Jadi mereka ingin mencari kita untuk membuat obat dengan khasiat yang lebih baik. Demi urusan ini, grup Duan sudah mencari kita lebih dari 10 kali. Tapi bukankah selama ini kamu tidak mau menemuinya, jadi aku tidak menyetujuinya? Cedera kaki? Kamu diamlah. Apa kamu tahu? Hanya karena kemarin kamu tidak menemani Qin Miao latihan menari, saat dia menari dia akhirnya jatuh. Dokter bilang ligamen lututnya robek. Dia tidak akan pernah bisa menari lagi selamanya. Apa? Dia ada di mana? Dia ada di ruang tamu lantai bawah. Cepat temui dia sekarang. Tunggu aku kembali. Dan berikan aku jawabannya. Ini karena Qin Miao. Dia mencari obat ini demi Qin Miao. Duan Wenyan. Oh, Duan Wenyan. Karena di dalam hatimu sudah ada Qin Miao, kenapa kamu malah menggangguku lagi? Mama jangan menangis. Aku akan melindungi Mama. Sheng Kai, aku sudah membeli sebuah villa di kediaman Yunshan untukmu. Dengan identitasmu sekarang, hanya tempat ini yang pantas bagi dirimu sang ratu keuangan Wall Street. Berhenti menggoda saya. Pencapaian saya saat ini, semuanya berkat obat buatanmu. Tapi kamu benar, setelah menghasilkan banyak uang, sudah saatnya untuk menikmati hidup. Setelah urusanku selesai, aku akan menjemput nenekku ke sini. Baiklah, kalau begitu aku antar sampai di sini saja, aku tidak usah masuk. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini. Kalau sudah beres, aku akan mentraktirmu makan. Oke, aku pergi dulu. Ucapkan selamat tinggal pada paman. Dah. Sampai jumpa. Sheng Kai? Waduh, bukankah ini Miss Sheng kita yang tega menjual putrinya demi kehormatan? Ternyata benar-benar dirimu. 5 tahun tidak bertemu, tadinya aku kira mataku salah lihat. Bu, siapa mereka? Sial sekali. Jangan hiraukan mereka. Mari kita pergi. Hei, jangan pergi dulu. Teman lama bertemu, harus menyapa dulu dong. Melihat keadaanmu, sepertinya nasibmu di luar negeri tidak terlalu bagus. Jangan-jangan, 50 juta dolar itu sudah habis? Makanya kamu pulang ke sini lagi. Untuk cari orang kaya baru lagi? Wanita mata duitan seperti dia, mana bisa hidup tanpa bantuan pria? Kediaman Yunshan ini kan kawasan orang kaya, harga satu vilanya saja bisa sampai ratusan juta dolar. Orang kaya baru hasil menjual putrinya seperti dia, bagaimana mungkin sanggup tinggal di kediaman Yunshan? Kalau bukan cari orang kaya baru, memangnya apa lagi? Haha. Kalian jangan bicara sembarangan. Ibuku adalah pemilik rumah di sini. Walah, ini putramu, anak haram hasil hubunganmu dengan pria tidak jelas yang mana lagi? Kali ini, ingin kamu jual seberapa mahal lagi? Hahaha. Hahaha. Pergi. Hei kalian, Sheng Kai, kamu berani memukulku? Kakak Wenyan pasti akan membalaskan dendamku. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mulutmu itu masih saja kotor. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku akan membuatmu tahu apa artinya penderitaan yang sangat berat. Sheng Kai,
Kepulanganmu kali ini pasti untuk mencari kakak Wenyan kan? Biar ku beritahu ya. Kakak Wenyan sudah menikah dengan sepupu Qin Miao. Demi kaki sepupuku, dia sudah berkali-kali pergi ke perusahaan grup Zanfang untuk memohon obat pada direktur. Kamu selamanya tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Jika kamu tahu diri, kembalilah ke tempat asalmu dan segera pergi dari sini. Oh ya, kamu begitu terburu-buru membuktikan hubungan Qin Miao dan Duan Wenyan? Berarti hubungan mereka memang tidak begitu baik? Lalu kenapa? Jangan sangka aku tidak tahu. Kamu kembali kali ini, mungkin tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Duan, kan? Sayang sekali, keluarga Duan hanya akan mengakui sepupuku, bukan kamu. Kamu mau apa? Biar ku beritahu kamu, aku ini adalah pemilik unit di kediaman Yunshan. Jika kamu berani memukulku di jalanan lagi, aku akan memanggil satpam. Pemilik unit? Coba saja panggil kalau berani. Hei, tolong, siapapun tolong, ada orang melakukan kekerasan di jalan. Nyonya Van, mohon maaf, ada kejadian apa di sini? Nyonya Van, boleh saya bertanya, apa yang terjadi di sini? Aku ini adalah pemilik rumah di kediaman Yunshan, dia memukuli aku di tengah jalan, apa kalian tidak mau bertindak? Nyonya, Anda telah melakukan kekerasan pada orang lain, silakan ikut dengan kami sekarang. Merekalah yang duluan menindas aku dan ibuku. Makanya ibuku membalas mereka. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku dan dia adalah teman sekelas. Dia hanyalah gadis miskin dari desa. Pasti dia sedang berkeliaran di kediaman Yunshan. Dengan gerak-gerik mencurigakan. Ingin melakukan sesuatu yang buruk. Itu sebabnya aku datang menanyainya. Lagi pula, ini adalah kediaman Yunshan. Apakah orang miskin seperti mereka pantas datang ke tempat seperti ini? Nyonya, saat ini saya sangat mencurigai motif Anda. Silakan ikut kami sekarang. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap Anda. Inikah cara kalian di kediaman Yunshan dalam melindungi pemilik rumah kalian? Shenkai, apakah kamu sudah gila? Akulah pemilik rumah di kediaman Yunshan. Sedangkan kamu hanyalah seorang pecundang miskin. Para petugas keamanan ini tentu saja akan melindungiku. Setahu saya, nama yang tertera pada sertifikat rumah adalah nama ayahmu, bukan atas namamu. Meski begitu, aku juga setengah pemilik rumah di sini. Jadi maksudnya, siapapun yang menjadi pemilik rumah di kediaman Yunshan, kalian akan membantu mereka? Benar. Baiklah. Lihat baik-baik benda ini. Ini, benda apa ini? Ini adalah sertifikat properti kediaman Yunshan. Mana mungkin? Wanita matre sepertinya, mana mungkin bisa jadi pemilik unit kediaman Yunshan? Nona Van, wanita cantik ini bukan hanya pemilik unit kediaman Yunshan, tapi juga pemilik dari unit hunian termewah kami. Maksudmu, unit yang seharga $1 miliar, yang selama 3 tahun tidak kunjung terjual itu? Kalau begitu semakin tidak mungkin. 5 tahun lalu, wanita hina ini hanya mendapatkan $50 juta dari menjual putrinya dalam waktu singkat 5 tahun. Bahkan jika Bill Gates masih hidup, dia tidak akan bisa melipat gandakan uangnya sebanyak itu. Sertifikat properti ini pasti dia curi. Namaku Shenkai. Kalian bisa lihat sendiri nama yang tertera di sertifikat itu. Namanya memang benar Shenkai. Miss Sheng. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Bukankah tadi kalian bilang, siapapun pemilik unit kediaman Yunshan, maka kalian akan membantunya? Benar, Nyonya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Ya, Van, Anda telah menyinggung Miss Sheng. Sebagai staf di kediaman Yunshan, kami harus memberi Anda hukuman. Ayahku juga merupakan pemilik properti di kediaman Yunshan. Tunggu saja, dia pasti akan melaporkan kalian. Nona Van, tidak perlu menunggu ayahanda melaporkan kami jugalah yang akan melaporkan ayahanda. Kami akan melaporkan bahwa ayahanda telah menyinggung pemilik hunian terbaik kami, yakni Miss Sheng. Apa? Oh, hukuman apa yang akan diberikan? Oh, menjawab Miss Sheng, kami akan menarik kembali villa atas nama mereka di kediaman Yunshan, serta mencabut hak keluarga mereka untuk membeli properti di kediaman Yunshan. Kami menjamin Anda tidak akan pernah melihat mereka lagi. Benar sekali. Bagus, aku sangat menyukainya. Lakukan saja sesuai rencana itu. Asalkan Miss Sheng merasa puas. Jangan Shenkai, kamu tidak boleh melakukan ini. Jika ayahku tahu, dia akan menghabisiku. Aku mohon padamu.
Kenapa masih diam saja? Lakukan. Kalau begitu, Misheng, kami akan segera membawanya pergi, agar tidak mengganggu pandangan Anda lagi. Sheng Kai, tunggu saja. Aku pasti akan melaporkannya pada kakak Wenyan. Lepaskan aku. Mama, kamu hebat sekali. Ayo kita pergi. Sheng Wang, ayo segera turun untuk makan. Aku segera datang, Mama. Ya, cepatlah. Yang Master Duan, Anda benar-benar tidak boleh masuk. Minggir. Kakak Wenyan, menyuruhmu minggir. Apa kamu tidak dengar? Hati-hati dengan pekerjaanmu. Pagi-pagi begini, ada urusan apa kalian mencariku? Misheng, Tuan Presiden Duan kami bilang bahwa dia adalah kenalan lamamu. Sheng Kai, kakak Wenyanku ini datang ke sini hari ini untuk membantuku melampiaskan kekesalan. Kemarin, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang kakak Wenyan sudah datang. Cepat minta maaf padaku sekarang. Minta maaf. Minta maaf? Benar, minta maaf. Maksudku adalah kamu yang harus minta maaf. Aku menyuruhmu minta maaf. Kakak Wenyan, apa yang sedang kamu bicarakan? Bukannya hari ini kamu datang untuk membantuku melampiaskan kekesalanku? Atas dasar apa aku membantumu? Aku kan adiknya kakak Qin Miao. Itu berarti, aku juga bagimu adalah... Jika kamu tidak ingin keluarga Fan bangkrut, kamu boleh saja tidak minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Apa itu tidak cukup? Maafkan aku. Belum cukup. Mohon maaf, aku salah. Aku minta maaf. Begini saja sudah cukup kan? Bay. Belum cukup. Kakak Wenyan, bukankah ini keterlaluan? Aku kan cuma mengatakan beberapa hal tentang Sheng Kai. 5 tahun lalu, saat usia kehamilan bulan ketiga Sheng Kai, kamu berada di depan gerbang rumah sakit dan mencaci maki bayi di dalam perutnya sebagai anak haram. Ayo semuanya lihat. Baru saja dewasa tapi sudah menjual diri, hamil di luar nikah. Bahkan siapa ayah dari bayi itu pun, dia tidak tahu. Saat kehamilan Sheng Kai memasuki bulan keempat, kamu memfitnahnya menjalin hubungan dengan teman-teman di kelasnya, hingga membuatnya harus mengambil 3 tabung tes darah. Dan lagi, di dalam kelas, kamu menghasut semua orang untuk mengucilkan dan merundungnya. Untuk semua perbuatanmu itu, jika aku memintamu meminta maaf, apakah itu berlebihan? Kakak Wenyan, benar-benar sial. Bagaimana mungkin kamu bisa terjerat oleh wanita tak tahu malu seperti itu? Untungnya, kakak Wenyan menyukai sepupu Miao-Miao. Ya, itu memang sial. Cepat atau lambat, aku akan membalas semuanya. Kamu seharusnya sudah tahu cara kerjaku. Kamu mau berlutut atau tidak? Berlutut. Aku akan berlutut. Sebelumnya ini semua salahku. Aku tidak akan berani lagi nantinya. Minta maaf kepada siapa? Sheng Kai. Sheng Kai, maafkan aku. Maafkan aku. Semuanya adalah salahku. Kumohon ampuni aku, ya. Aku tidak akan memaafkanmu, tapi kesalahanmu tidak perlu dibayar nyawa. Aku juga tidak berniat membalas dendam padamu, tetapi nantinya kamu, jangan datang memancing keributan denganku lagi. Tenang saja, aku tidak akan melakukannya lagi. Lain kali aku pasti tidak akan berani. Demi Sheng Kai, hari ini aku melepaskanmu. Tapi, kamu harus ingat rasanya hari ini. Kedepannya jika melihat Sheng Kai, ambil jalan memutar dan jauhi dia. Sekarang, pergi. Presiden Duan, jika tidak ada hal lainnya, silakan pulang. Harum sekali, Xiao Kai Kai. Apakah kamu membuat sesuatu yang enak? Hei, kamu. Wah, mewah sekali. Xiao Kai Kai, kamu pasti tahu aku akan datang. Jadi kamu menyiapkannya khusus untukku, kan? Paman jahat yang menindas ibu 5 tahun lalu, ini adalah sarapan yang ibu siapkan untukku. Kamu tidak boleh memakannya. Keluar. Hei bocah, ingatlah ini. Aku ini ayahmu. Bukan Paman Hem? Bukan, kamu bukan ayahku. Kamu adalah orang jahat yang merenggut adik dan menindas ibu. Aku. Sheng Wang, mana sopan santun yang ibu ajarkan padamu?
Tak disangka, setelah 5 tahun tidak bertemu, kamu sudah bisa memasak. Dan rasanya pun sangat enak. Yah, Ibu sudah bisa memasak sejak usia 6 tahun. Hal sekecil ini saja kamu tidak tahu, tapi masih ingin jadi ayah. Cuy. Sheng Wang, ini hari pertama kamu pindah sekolah. Jangan sampai terlambat, bawa tas sekolahmu. Jika Presiden Duan sudah kenyang, silakan pergi sendiri. Aku masih ada urusan hari ini, jadi aku pergi dulu. hei, Sheng Kai, apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? 5 tahun yang lalu, kenapa kamu pergi tanpa pamit? 5 tahun lalu, jelas-jelas kamu yang ingkar janji duluan. Sekarang malah menyalahkanku, karena pergi tanpa pamit. Paman jahat, lepaskan ibuku. 5 tahun lalu, ibu dikurung oleh orang jahat selama setengah tahun dan baru dibebaskan setelah melahirkan adik. Selama setengah tahun itu, kamu tidak pernah menjenguknya sekalipun. Beraninya kamu bilang bahwa ibu pergi tanpa kabar. Apa? Bu, dokter bilang, asalkan Kak Miao Miao rajin melakukan rehabilitasi, masih ada kesempatan bagi kakinya untuk sembuh kembali. Nanti dia bahkan masih bisa berdiri dan menari di atas panggung. Kalau bukan karena kemarin, kamu membiarkan Miao Miao pergi menari sendirian, bagaimana mungkin dia jatuh tanpa ada yang membantu? Kali ini memang benar-benar kesalahanmu. Kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab. Tapi, aku juga akan bertanggung jawab kepada Sheng Kai dan anak di dalam kandungannya. Sedangkan untuk Kak Miao Miao, aku akan bertanggung jawab membantunya mencari dokter rehabilitasi terbaik sampai dia bisa menari lagi. Duan Wenyan, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Apa kamu benar-benar jatuh hati pada wanita tak tahu malu itu? Aku tidak tahu. Aku hanya tidak ingin anakku saat lahir nanti tidak memiliki seorang ibu. Wenyan, aku bisa menjadi ibu untuk anak itu. Aku akan menjaganya dengan baik seperti ibu kandung sendiri. Kak Miao Miao, bagaimanapun itu berbeda. Bagaimana bisa Sheng Kai menandingi Miao Miao? Kamu benar-benar membuatku kesal. Sheng Kai? Di mana Sheng Kai? Kenapa aku tidak melihatnya? Di mana Sheng Kai? Kenapa aku tidak melihatnya? Tepat setelah kamu pergi, dia menggunakan bayi dalam kandungannya untuk mengancamku. Dia meminta $1 juta kepadaku, lalu pergi. Di mana dia sekarang? Aku sungguh tidak tahu. Tapi tenang saja, setelah bayinya lahir nanti, dia akan mengembalikannya. Dia akan menepati janjinya untuk pergi selamanya. Tidak mungkin. Dia bilang, dia akan memberiku jawaban. Jawaban? Sampai sekarang kamu masih belum sadar juga? Wanita murahan seperti itu hanya peduli pada uang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencarinya sendiri dan lihat apakah di rumah ini masih ada jejaknya. Sheng Kai. Sheng Kai, cepat keluar kamu. Yan. Sheng Kai. Sheng Kai, tega sekali kamu bersikap sekejam ini. Ayan, tidak apa-apa. Kamu masih punya aku di sisimu. Ternyata dia membohongiku. Semuanya hanya tipuan. Sheng Kai, aku sungguh tidak tahu. Semua ini karena kebohongan mereka padaku. Aku sungguh tidak tahu bahwa mereka menyekapmu. Sheng Kai, dengarkan penjelasanku. Presiden Duan, semua itu sudah menjadi masa lalu. Aku sekarang sudah memiliki kehidupanku sendiri. Tolong pergilah. Sheng Kai. Sheng Kai, Sheng Kai. Pak, pergi ke SD Yunshan. Sheng Kai. Sheng Kai, bisa kita bicara sebentar lagi? Sheng Kai. Sheng Kai, buka pintunya. Sheng Kai. Maaf, Nyonya. Apakah orang ini temanmu? Aku tidak mengenalnya. Sheng Kai, 5 tahun lalu aku sudah salah paham. Aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Mari kita mulai dari awal lagi. Bagaimana, Sheng Kai? Ayo jalan saja, Pak. Sheng Kai. Sheng Kai. Nona, temanmu itu sepertinya lukanya cukup parah. Tidakkah kamu ingin turun untuk melihatnya? Sheng Kai, apakah kamu sudah lupa rasa sakit yang kamu derita selama 5 tahun ini? Apa kamu mau menanggungnya sekali lagi? Mama, jika kamu merasa khawatir dengan orang jahat itu, kamu turunlah saja untuk melihatnya. Selama dia masih bernapas, itu tidak masalah. Pa, jalan sekarang. Dabao,
Ibu akan pergi ke panti jompo nanti untuk mengunjungi nenek buyut, yaitu nenek ibu. Saat berada di luar negeri, orang yang paling ibu rindukan adalah nenek. Lalu, saat sampai di sekolah nanti, kamu harus patuh pada ibu guru, jangan bertengkar dengan anak-anak lain, mengerti? Ibu tenang saja, jangan khawatirkan aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Justru ibu, saat si jahat Duan Wenyan itu mengetuk jendela kaca tadi, apa mama kedua keluar? Kamu menyadarinya? Setiap kali mama kedua keluar, aura di tubuh ibu menjadi sangat berbeda. Ibu, Papa Jiang bilang, ibu harus mencarinya jika ada waktu. Bagaimana kalau ibu menemuinya saja dulu? Iya, ibu mengerti. Sudah sampai. Ayo. Minggir, kau si miskin yang hina, kau menghalangi jalanku. Anak nakal dari keluarga mana ini? Apa tidak ada yang mengurusnya? Dia anakku. Memangnya kamu mau apa? Ibu. Iya. Iya, sayang. Zhang Li, pesuruh dari Fan Rui. Selain Fan Rui, dia jugalah salah satu orang yang paling kejam menindasku. Duh, aku pikir siapa? Ternyata siswi miskin di kelas kita, Sheng Kai. Zhang Li, putramu bilang putraku adalah orang miskin, dan dia bahkan berani mendorongnya. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Aku tidak bicara sembarangan. Mereka datang ke sini naik taksi, kalau bukan orang miskin, lalu apa lagi? Benar, sayangku benar sekali. Apakah mereka menghalangi jalan kesayanganku? Ibu akan memberimu pelajaran. Ini anakmu, kan? Tampangnya benar-benar seperti seorang anak haram. Siapa yang mengizinkanmu menghalangi jalan? Inikah caramu mendidik anak? Membiarkannya berkata kasar dan berani mendorong orang? Bagaimana aku mendidik anakku bukan urusanmu. Suamiku mengendarai Mercedes-Benz, dan kami tinggal di apartemen mewah di pusat kota. Dibandingkan kami, kalau kalian bukan orang miskin, lalu apa lagi? Ah, si miskin dan buruk rupa bibi. Jangan memaki ibuku. Enyahlah, dasar anak haram. Dabao, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Bu. Sial sekali. Bagaimana TK Tenglong bisa melakukan penyaringan? Beraninya mereka membiarkan kalian, orang-orang miskin ini, masuk ke sini. Sebentar lagi, aku harus menemui kepala sekolah mereka dan membuat perhitungan dengannya. Ibuku bukan orang miskin. Ah, benar. Lihat daya ingatku ini. Ibumu itu hanya wanita tak tahu malu yang mencari kekayaan. Dulu, dia menggunakan segala cara untuk hamil anak dari Young Master Duan. Akhirnya dia menjual anak itu dengan harga tinggi 50 juta dolar. Hei, anak kecil ini sepertinya. Usianya hampir sama dengan putri Young Master Duan. Sheng Kai, mungkinkah selain dengan Young Master Duan, kamu juga menggoda pria lain? Kamu benar-benar wanita hina. Kenapa marah? Mau memukulku ya? Apa kamu berani? Minta maaf pada putraku. Kamu berani memukulku? Minta maaf pada putraku. Kamu menyuruhku minta maaf pada anak haram ini? Apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Orang jahat, beraninya kamu memukul ibuku. Aku, SH. Ada yang menindas anak kecil? Aku akan mencari ayahku. Bagus sekali ya, Sheng Kai. Kamu berani memukulku berulang kali. Apa kamu tahu siapa suamiku? Kenapa? Tidak terima? Aku memang berniat memukulmu. Siapa suamimu? Tidak ada hubungannya denganku. Wanita hina. Suamiku adalah penanggung jawab grup Zanfang di wilayah negara Long. TK Tenglong ini diinvestasikan oleh Bloom International. Percaya tidak? Hanya dengan satu telepon, aku bisa membuatmu. Dan anak harammu ini diusir dari taman kanak-kanak ini dan tidak akan bisa masuk lagi selamanya. Bloom International? Bloom International. Kenapa? Takut? Biar ku beritahu ya, cukup dengan satu telepon dari suamiku, dia bisa mengusirmu dan putramu dari TK Tenglong. Sekarang, berlututlah, sujud dan minta maaf padaku. Mungkin saja aku bisa membujuknya untuk melepaskanmu. Benarkah? Aku bukannya takut, aku hanya merasa benalu di perusahaan sudah saatnya dibersihkan. Apa maksudmu? Tante bodoh, ibuku adalah direktur utama dari Bloom International loh. Suamimu tamatlah sudah. Haha. Dia? Kamu bilang dia itu direktur utama? Ahaha, lucu sekali. Anak kecil, kalau berbohong dipikirkan dulu dong. Apa kamu tahu bagaimana ibumu ini pernah aku tindas waktu di sekolah dulu? Presiden Sheng, mohon instruksinya Nyonya.
Berlagak sekali, akting kalian lumayan juga. Ini aktor yang kamu sewa ya? Jika tidak percaya, coba buktikan dan katakan siapa nama suamimu. Cih, siapa takut? Aku beritahu saja. Nama suamiku Zhang Jian. Kenapa? Memangnya kamu sanggup mencari tahu informasinya? Asisten Lin, apakah di cabang negara Long ada orang yang bernama Zhang Jian? Baik, Presiden Sheng Zhangjian adalah lulusan terbaik Embry, masuk ke perusahaan melalui rekrutmen kampus 3 tahun yang lalu. Sekarang dia adalah kepala bagian pemasaran wilayah negara Long di Bloom International kita. Mulai saat ini, dia resmi dipecat. Mulai sekarang, dia resmi dipecat. Mengerti, jangan khawatir Presiden Sheng. Dalam 3 menit, saya akan segera menanganinya. Terlepas dari semua itu, Sheng Kai, kemampuan aktingmu ini sangat disayangkan jika tidak menjadi aktor. Apa yang ingin kamu katakan? Jika orang awam yang dengar, mereka mungkin benar-benar akan tertipu olehmu. Tapi, semua informasi yang baru saja kamu katakan itu sama sekali tidak berbobot. Tinggal cari saja di internet. Semuanya bisa ditemukan. Jadi itu tidak membuktikan apapun. Lagi pula, jabatan suamiku itu adalah eksekutif senior di Bloom International. Mana mungkin hanya dengan satu katamu, dia bisa langsung dipecat begitu saja? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu. Dalam 3 menit, suamimu pasti akan menerima pemberitahuan pemutusan kontrak. Pergi. Tante jahat, tunggu saja beritanya. Berhenti. Kalian tidak boleh pergi. Kamu ingin dihajar lagi? Aku. Coba kulihat siapa yang berani menghajar istriku. Papa, mereka inilah yang merundung aku dan Mama. Hari ini aku berdiri di sini. Aku ingin tahu siapa yang berani menindas istri dan anakku di depanku. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Tadi sebelum kamu datang, wanita gila itu tidak hanya memukulku, tapi juga mengutuk agar kamu kehilangan pekerjaan. Dia bahkan mengaku sebagai ketua dewan direksi di Bloom International. Cepat beri dia pelajaran. Presiden Sheng. Suamiku, akhirnya kamu datang juga. Kamu harus membantuku memberinya pelajaran yang setimpal. Pak. Serahkan saja padaku. Di negara Long ini, tidak ada hal yang tidak bisa. Hari ini aku ingin lihat siapa yang berani di hadapanku. Menindas istriku. Sayang, wanita, tak tahu malu itu pelakunya. Wanita muda ini lumayan cantik juga. Aduh sayang, apa kamu masih ingat dengan wanita gila harta yang pernah kuceritakan dulu? Dialah yang tidur dengan semua teman sekelas kami, lalu memanfaatkan anaknya untuk naik kelas, hingga menjadi orang kaya baru, dan sekarang, entah sudah berhubungan dengan siapa sampai melahirkan seorang anak haram, bahkan berani menyelinap masuk ke wilayah kekuasaanmu di TK Tenglong. Coba katakan, apa ini pantas? Apa ada kejadian seperti itu? Iya. Aku akan segera menelepon kepala sekolah di Taman Kanak-Kanak, kepala sekolah dari Taman Kanak-Kanak Longteng. Beraninya mereka membiarkan sembarang orang sampah masuk ke sini. Anak haram seperti itu, mana pantas bersekolah bersama Zuang-Zuang kita? Benar-benar, aku tidak mau bersekolah bersama orang kampung seperti dia. Tenang saja Zuang-Zuang. Ayah akan segera mengusir mereka dari sini. Petugas kemari. Oh, Tuan Presiden Zhang? Anda sendiri yang mengantarkan Tuan muda kecil ke sekolah? Mengapa Anda tidak memberitahuku? Aduh. Aduh. Baru tahu rasa sekarang? Tadi saat istri dan anakku sedang ditindas. Di mana kalian berada? Presiden Zhang, tolong tenang dulu. Tenangkan amarah Anda. Ini salah paham? Ini murni salah paham. Presiden Zhang, maafkan kami. Sungguh ini salah paham. Ini karena kami tidak tahu kalau wanita ini adalah istri Anda. Jadi wanita hina ini yang sudah menindas istri Anda. Dan Tuan Muda, kami akan segera membereskan dia untuk Anda. Jangan berani menggoda ibuku. Dasar anak nakal, pergi sana. Anakku adalah salah satu murid di sekolah ini. Sekolah ini mempekerjakan kalian untuk menjaga keamanan anak-anak. Bukankah tugas kalian melindungi anak-anak? Lalu apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kalian malah membantu orang jahat? Salah sendiri karena kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya diganggu. Tuan Presiden Zhang ini adalah perwakilan dari pihak investor Taman Kanak-Kanak kita. Saran saya, lebih baik kamu tahu diri, segeralah berlutut, dan minta maaf pada istri dan anak Tuan Presiden Zhang sebelum kamu mendapat masalah yang lebih besar. Wah, berlutut ya. Ide yang sangat bagus itu. Biarkan mereka berdua berlutut untuk meminta maaf kepada istri dan anak saya. Sayang, bagaimana menurutmu ide ini? Aku ingin melihatnya berlutut seperti anjing di atas tanah. Hal bagus seperti ini, aku harus mengajak Rui-Rui kemari untuk melihatnya bersamaku.
Halo, Rui, kamu di mana? Sedang kontrol di rumah sakit pusat? Ada apa? Kebetulan sekali, kami sedang berada di depan gerbang Taman Kanak-Kanak Tenglong. Hanya beberapa langkah dari sana. Cepatlah kemari, ada tontonan yang sangat seru. Ada tontonan apa? Kemari saja, kamu akan tahu sendiri. Aku jamin kamu tidak akan kecewa. Baiklah kalau begitu, aku akan segera ke sana. Waktu aku dan Rui masih bersekolah, kami memang suka sekali menjahili Shengkai. Kalau Rui melihat Shengkai dalam kondisi menyedihkan seperti ini, dia pasti akan sangat senang sekali. Istriku. Rui yang kamu maksud itu, apa dia putri dari keluarga Fan? Ku dengar mereka masih memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Duan. Tepat sekali, memang dia orangnya. Setelah lulus kuliah, aku dan Rui sudah tidak begitu berhubungan. Tapi sekarang ada wanita sampah ini di sini, asalkan aku dan Rui terus mengerjainya, kami akan segera menjadi sahabat karib. Jika saatnya tiba, aku akan meminta Rui untuk membantumu mengatakan hal-hal yang baik. Siapa tahu, kita bisa menjalin koneksi dengan Presiden Duan. Tentu saja. Hahaha. Istriku, sayang. Iya. Kamu benar-benar istri yang sangat hebat. Menurutmu, apa kita beri perhitungan pada mereka berdua sekarang? Atau tunggu sampai Nona Van datang saja? Ya, sekarang saja. Lagi pula Rui akan tiba beberapa menit lagi. Suruh dia berlutut sekarang, biar tidak membuang waktu nanti. Baiklah, aku turuti semua maumu. Kenapa diam saja? Apa kalian tidak dengar perkataan istriku? Sekarang suruh mereka berlutut. Baik, bos. Majulah. Kalian semua akan menyesal. Haha. Presiden Zhang itu penanggung jawab Departemen Pemasaran Negara Long Internasional. Jika mengikutinya, kita pasti akan hidup makmur. Tekan mereka ke lantai. Lepaskan ibuku. Orang jahat ini sudah dipecat oleh ibuku. Dia sudah bukan lagi penanggung jawabnya. Kalian tidak perlu mendengarkannya. Apa? Apa yang dikatakan anak haram ini? Suamiku, kamu mungkin belum tahu. Sebelum kamu datang tadi, wanita sampah ini bilang kalau dialah direktur utama grup Zunfang. Dia bahkan bilang mau memecatmu. Benar-benar lucu sekali. Memecatku? Hahaha. Memecatku? Hei bocah. Tahukah kamu siapa aku ini? Aku adalah pimpinan tinggi di internasional. Hanya dengan beberapa patah kata saja ingin memecatku? Omong kosong. Sudah datang. Suamiku, telepon dari bagian personalia. Dia tidak akan mungkin. Benar-benar. Dasar wanita, apa yang diributkan? Aku adalah penanggung jawab Departemen Pemasaran Negara Long. Bukankah sudah sewajarnya personalia melapor padaku? Lagi pula, bukankah kamu bilang dia hanya wanita rendahan yang menjual putrinya demi status? Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Benar juga. Ini semua gara-gara wanita kejam itu. Aku saja yang terlalu sensitif. Saya, Zhang Jian, ada urusan apa? Saya sedang sibuk. Tuan Zhang Jian, berdasarkan pemeriksaan kantor pusat grup, ditemukan banyak tindakan korupsi selama masa jabatan Anda. Bukti-bukti terkait telah dikirim ke email Anda. Kini diputuskan untuk memecat Anda dari posisi ini dan menyerahkan kasus ini ke jalur hukum atas tanggung jawab pidana. Suamiku, apa yang terjadi? Aku dipecat. Dia benar-benar ketua direksi. Sudah ku bilang kalau ibuku ketua direksi. Tapi kamu tidak percaya. Cepat lepaskan ibuku. Dasar sekumpulan orang yang tidak bisa melihat situasi. Aduh, Nyonya Ketua, saya tahu. Saya salah. Saya benar-benar tidak mengenali Gunung Tai. Katakanlah, ini Tuan Muda telah datang. Mengapa Anda tidak memberitahu hamba yang rendah ini lebih awal? Oh, saya akan segera melayani Tuan Muda dengan... Memberitahu lebih awal? Kalau begitu bukankah aku tidak bisa melihat pertunjukan yang bagus ini? Ketua, ampuni saya. Ketua, tolong ampuni saya. Ketua, saya sudah berkorban darah, air mata, dan keringat untuk grup. Saya sudah sangat berjasa bagi grup. Saya punya ibu yang sudah sangat tua, dan juga anak yang masih bayi yang perlu diberi makan. Ketua, saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Ketua,
Saat kamu baru saja terus mendesak putraku, mengapa tidak pernah terpikir untuk memohon ampun? Ketua, saya salah. Saya benar-benar sadar telah bersalah, Ketua. Kamu menuai. Apa yang kamu tabur? Dabau, mari kita pergi. Berhenti. Kamu wanita tak tahu malu? Kamu sudah menghancurkan pekerjaan suamiku. Dan sekarang mau pergi begitu saja? Aku akan buat perhitungan denganmu. Kembali, apakah belum cukup kekacauan yang kau buat? Suamiku, apa yang kamu takutkan darinya? Sehebat apapun grup Zanfang, itu terjadi di luar negeri, ini adalah dalam negeri. Sebentar lagi, Rui akan datang. Lagi pula, dia pernah berjanji kepada keluarga Duan bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang, dia malah kembali. Coba pikir, jika kita memberitahukan kejadian ini kepada keluarga Duan, apakah nanti keluarga Duan akan sangat mengandalkan kita? Istriku, memang cuma kamu andalanku. Idemu ini sungguh hebat. Aduh, apa sakit sekali. Anak ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan tidak mencegah ayah tadi. Sekarang juga akan kukirim orang untuk menangkap dan membawanya ke keluarga Duan. Kalian sedang apa? Apa yang sedang kalian lakukan? Rui, kamu sudah datang. Lihat, siapa ini? Shengkai, benar. Memang Shengkai. Bukannya dulu kamu paling suka menindas dia? Sekarang, aku sudah membawanya ke sini. Sebentar lagi, aku akan mewakilimu untuk memberinya pelajaran, agar dia berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahannya padamu. Siapa bilang aku suka menindasnya? Hah? Rui, kenapa kamu memukulku? Padahal aku hanya mencoba membantumu. Persetan denganmu. Aku dan Shengkai sudah seperti saudara. Beraninya kamu mencoba mengadu domba kami? Biar ku beritahu ya, jika kamu berani bersikap tidak sopan lagi pada Shengkai, aku akan menghajarmu sampai habis. Shengkai, masalah ini benar-benar bukan aku yang merencanakannya. Aku mohon padamu, tolong jangan beritahu kakak Wenyan, ya? Kalau begitu sekarang juga bereskan ini untukku. Aku tidak mau lagi melihat mereka. Baik, Anda tenang saja. Aku akan memastikan mereka tidak akan pernah muncul lagi di Longdu selamanya. Berakhir sudah? Semuanya berakhir. Semua ini gara-gara kamu, wanita pembawa sial. Berani-beraninya kamu memukulku? Ini semua karenamu. Bahkan direktur perusahaan, kamu sendiri pun tidak mengenalnya. Tapi berani sekali kamu memukulku. Akan kuhadapi kamu. Dabau, kamu lihat kan? Bahkan, sepasang suami istri pun, ketika masalah besar datang, akan saling menyelamatkan diri sendiri. Maka dari itu, uang adalah hal yang terpenting. Ya, aku mengerti, Bu. Aku berangkat ke sekolah dulu, Ibu cepatlah pergi jemput Nenek Buyut. Ingatlah untuk mencari Papa Jiang, ya. Pergi sana. Masih belum mau pergi? Mau cari masalah lagi? Oh, tidak. Aku akan segera pergi. Miseng, Anda mau kemana? Biar saya antar. Aku tidak mengenalmu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luyu, teman dari Duan Wenyan. Hei. Miss Sheng, Anda tenang dulu. Saya benar-benar terdesak, makanya datang mencari Anda. Cepat katakan. Aku hanya memberimu waktu 1 menit. Ayan tadi pagi, bukankah dia jatuh terserempet mobil? Dokter bilang lukanya cukup parah, tulang betisnya patah, ditambah lagi gegar otak ringan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Miss Sheng, Duan Wenyan itu sangat peduli padamu. Meski terluka parah seperti itu, dia masih terus berteriak ingin keluar rumah sakit untuk mencarimu, sampai jahitan lukanya terbuka 3 kali. Jika terus bertingkah seperti ini, saya khawatir cepat atau lambat akan menarik perhatian keluarga Duan. Miss Sheng, maksud saya bukan ingin mengancam Anda, hanya saja Anda dulu sudah berjanji pada keluarga Duan untuk tidak muncul lagi di hadapan dia dan anaknya. Lalu ada Dabau. Dabau juga anak dari Ayan, kan? Jika masalah ini sampai diketahui oleh keluarga Duan, bagi Anda dan sang anak, saya rasa akan ada masalah besar. Baiklah. Aku ikut denganmu ke rumah sakit. Bagus. Kita akan menjenguk pasien. Bukankah sebaiknya kita beli sesuatu? Misalnya, keranjang buah atau semacamnya.
Cukup beli seikat bunga saja. Apa tidak apa-apa? Tenang saja, ini pemberianmu. Dia pasti akan menyukainya. Benarkah? Siapa yang berani memberikan bunga lili ini? Apa kalian ingin aku tiada? Apa kalian tidak tahu kalau aku alergi bunga lili? Pergi. Pergi dari sini. Sepertinya lebih baik aku datang lain hari saja. Shengkai. 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 Jangan pergi, Shengkai. Hei, hei, hei. Shengkai. Kenapa kamu begitu memahamiku? Aku paling suka bunga lili. Terima kasih. Terima kasih ya. Apa tidak sebaiknya dibuang saja? Tidak boleh. Ini kan pemberianmu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jangan pergi. Duh, di mana sih otaknya? Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Ya, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kurang baik. Kau sendiri tahu, sebagai ayah tunggal, dalam hidup ini, pasti akan menemui berbagai macam kesulitan. Terlebih lagi si Sisi itu, sangat pintar. Dia selalu bertanya kepadaku, "Di mana ibu?" Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku hanya bisa membohonginya dan berkata, "Ibu sedang kuliah di luar negeri." Untuk apa kamu berbohong? Berbohong? Aku tidak berbohong. Sisi benar-benar merindukanmu. Aku pun sangat merindukanmu. Cukup, Duan Wenyan. Kamu sudah menikah. Ibu Sisi sekarang adalah Qin Miao. Sekarang kamu mengatakan hal-hal ini padaku. Apa Qin Miao tidak akan marah? Qin Miao? Apa hubungannya dengan dia? Aku. Kamu tidak mengira bahwa aku bersamanya, kan? Aku sudah memiliki Sisi bersamamu. Mana mungkin aku bersamanya? Bukan hanya dugaanku saja. 5 tahun lalu, kamu sudah bertunangan dengan Qin Miao. Bahkan masuk berita di televisi. 5 tahun lalu, hari pertama aku datang ke keluarga Duan, kamu sendiri yang memberitahuku bahwa orang yang kamu cintai adalah Qin Miao. Duan Wenyan, sampai kapan kamu akan terus membohongiku? Bukan begitu. Saat. Hubungan di antara kita memang hanyalah sebuah kesalahpahaman nasib. Keluargamu setuju agar aku melahirkan anak itu, membiayai pendidikanku, dan menjaga nenekku. Aku sudah sangat berterima kasih. Aku tahu diri. Aku tahu siapa diriku yang sebenarnya. Jadi aku tidak pernah memikirkan hal lain. Jadi, jika sekarang aku bilang bahwa aku menyukaimu, apa kau tidak akan mempertimbangkannya? Jadi, bahkan jika sekarang aku bilang bahwa aku menyukaimu, kamu tetap tidak akan mempertimbangkannya. Tidak. Lalu bagaimana dengan Sisi? Apa kamu juga tidak menginginkan Sisi lagi? Tidak mau. Hebat sekali kamu. Kamu sungguh kejam, serius. Aku pasti sudah buta, karena bisa merindukanmu begitu lama. Miss Sheng, karena Anda adalah orang penting yang sangat sibuk. Aku tidak akan membuang waktumu lagi. Silakan pergi. Saya pamit. Shengkai, jangan sampai kamu menyesal. Jika aku sampai mengejarmu lagi, aku bersumpah, aku akan jadi seperti anjing. Begitu cepat kalian selesai mengobrol, kalian tidak mengenang masa lalu? Semuanya sudah berlalu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Shengkai, kenapa kamu tidak bisa setuju dengan Duan Wenyan? Apa kamu tahu demi dirimu seberapa besar perjuangan yang sudah dia lakukan? Apa kamu tahu kepergianmu saat itu memberikan pengaruh yang sangat besar baginya?
Tahukah kamu, demi bisa bersamamu, berapa banyak hal yang telah dia korbankan? Berlutut. Aku tanya padamu untuk terakhir kalinya, apa kamu akan menikahi Qin Miao atau tidak? Saya menolak. Bukankah dia sejak kecil adalah sosok yang paling kamu dambakan? Sekarang dia sudah bersedia menikahimu, kamu malah sok jual mahal? Memangnya apa hebatnya Sheng Kai itu? Saya tidak pernah menyukainya. Kalianlah yang sejak kecil selalu mengatakan pada saya bahwa Qin Miao itu baik, bahwa Qin Miao itu luar biasa, dan berkata jika menikah harus dengan orang seperti dia. Sehingga saya salah mengira bahwa ini adalah rasa suka. Hingga akhirnya saya bertemu Sheng Kai. Baru saya menyadari apa itu rasa sayang yang sebenarnya. Gadis kampung itu, sihir apa yang telah dia berikan untuk mengelabui pikiranmu? Memangnya bagian mana darinya yang lebih baik dari Qin Miao? Bahkan jika dia tidak sempurna, aku tetap menyukainya. Bagus. Karena kamu memilihnya, maka keluarga Duan, seluruh dukungan bagimu, dan semua sumber daya, semuanya dicabut. Kamu juga tidak akan lagi menjadi ahli waris keluarga Duan. Demi kamu, sosok terhormat Universitas Jingda si bunga yang tak tergapai, rela melepaskan kesempatannya masuk tanpa tes. Saat belum genap 18 tahun, dia sudah terjun ke grup Duan untuk berjuang keras melawan para tetua sukunya sendiri. Hanya dalam 2 tahun, dia berhasil merebut dari ayahnya sebagian besar kekuasaannya. Tahukah kamu berapa banyak malam yang dia lalui tanpa tidur? Berapa banyak alkohol berbahaya yang sudah dia minum? Selain itu, masih ada Sisi. Hanya karena Sisi itu perempuan, keluarga Duan hampir saja membuang anak itu. Duan Wenyan lah yang bersikeras mempertahankan anak itu. Meski dia sangat kelelahan setiap hari, dia tetap harus pulang untuk menjaga anak. Sisi pemilih orang, dia tidak mau bersama siapapun selain dia. Seringkali sepanjang malam, anak itu baru bisa tidur kalau dipeluk. Penderitaan ini tidak pernah dia katakan padamu. Kamu pikir nama Sisi hanyalah nama sembarangan? Itu artinya merindu. Selama 5 tahun ini, selain dirimu, siapa lagi yang bisa dia rindukan? Duan Wenyan dulu adalah sosok yang terhormat, tapi karenamu dia harus membesarkan anak dan terjebak dalam urusan rumah tangga sehari-hari. Tapi kamu bagaimana? Kamu pergi begitu saja, meninggalkan segalanya untuk dia tanggung sendiri. Sheng Kai, aku tahu kamu punya banyak keraguan, tapi mungkinkah? Mungkin, kamu memberinya satu kesempatan lagi? Dia benar-benar mencintaimu lebih dari yang kamu bayangkan? Sheng Kai, apakah hatimu itu terbuat dari besi? Sheng Kai, kenapa kamu baru saja? Apa kamu menangis? Dokter Jiang, kenapa turun hujan lagi? Mengapa langit selalu saja hujan seperti ini? Sheng Kai, tidak ada hujan? Kamulah yang sedang menangis. Benarkah? Ternyata aku masih bisa menangis. Kita sudah saling mengenal selama 5 tahun kan? Iya, Sejak kita pertama kali kenal sampai sekarang, kamu tidak pernah berubah sama sekali. Di permukaan, kamu terlihat sangat mementingkan harta, tapi aku tahu, uang ganti rugi yang diberikan keluarga Duan padamu, sepeser pun belum pernah kamu pakai, bisa memiliki pencapaian seperti hari ini, sepenuhnya karena usaha kerasmu sendiri. waktu pertama kali aku mendapatkan uang itu, aku memang merasa sangat senang. Tapi saat aku tiba di luar negeri, bayangan Duan Wenyan dan anak kita selalu saja muncul di pikiranku. Aku selalu merasa khawatir, apakah Qin Miao akan memperlakukannya dengan buruk. Tapi baru hari ini, aku menyadari bahwa Duan Wenyan sangat menyayangi anak itu. Dia adalah seorang ayah yang sangat hebat, tapi aku sendiri bukanlah seorang ibu yang baik. Sheng Kai, hidupmu ini sungguh terlalu berat. Bebaskanlah dirimu dari bayang-bayang 5 tahun lalu. Mungkin sedari awal Duan Wenyan bukanlah seorang pasangan yang baik. Dia tidak bisa memberimu kasih sayang yang hangat ataupun rasa aman, tapi kamu tetap jatuh hati padanya. Jujurlah pada kata hatimu sendiri. Dia sudah datang? Kalian berdua, bicaralah baik-baik. Kamu. Aku tadi cuma kebetulan lewat. Kalau begitu, aku pergi saja.
Shengkai, jangan abaikan aku. Presiden Duan, kamu sendiri yang bilang, jika menemuiku lagi, kamu itu anjing. Guk! Guk, guk, guk. Shengkai, aku mencintaimu. Bolehkah kita tidak terpisah lagi? Kali ini, aku pasti akan melindungimu baik-baik. Tidak akan membiarkanmu merasa menderita sedikit pun. Iya, Baguslah, Shengkai. Aku tahu kamu tidak bisa melepaskan aku. Aduh, kakiku. kalau begitu kamu kembali ke rumah sakit dulu untuk istirahat. Kalau begitu kamu temani aku. Iya, Shengkai. Yang barusan itu. Apakah dia Dr. Jiang? oh, Dokter Jiang sepertinya ada perlu denganku. Aku pergi menemuinya dulu. Iya. Shengkai, aku ingin membantu Qin Miao untuk menyembuhkan kakinya. Shengkai, aku ingin membantu Qin Miao mengobati kakinya. Jangan terburu-buru dulu sebenarnya tentang penyakitmu. Aku rasa masih ada satu langkah terakhir. Langkah terakhir? Qin Miao adalah simbol kunci dari konflik kalian di masa lalu. Aku sudah memeriksa catatan medisnya mengenai kakinya. Dengan bantuan obat khusus dari Bloom International, aku yakin bisa menyembuhkannya. Kenapa? Kenapa aku harus membantunya? Ini bukan demi dia, tapi demi dirimu sendiri. Saat kamu bisa dengan tenang membereskan masalah masa lalu ini, dan menghadapi musuh terbesarmu, itu membuktikan bahwa kamu benar-benar telah pulih dari trauma itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa kamu sudah sepenuhnya kuat dan merelakannya, serta menunjukkan bahwa kamu terhadap masa depanmu dengan Duan Wenyan memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Aku mengerti. Lakukan saja. Gunakan rencana terbaik. Baik, Sudah 5 tahun? Sayang, apakah kamu hidup dengan baik di luar negeri? Nenek sangat merindukanmu. Nenek, Shengkai? Nenek, ini bukan halusinasi kan? Nenek, ini bukan halusinasi. Cucumu ini datang untuk menjemputmu. Sayang, cucuku yang baik. Nenek benar-benar sangat merindukanmu. Lihat cucuku ini, sekarang tumbuh semakin cantik, semakin menawan saja. Siapa ini? Halo Nenek Buyut, saya adalah Shengwang. Oh, Shengwang ya? Halo Nenek Buyut, saya adalah Sisi. Sisi? Ya, bagus. Semuanya sudah kembali. Baguslah kalau sudah kembali. Nenek, saya Duan Wenyan. Kedepannya aku dan Kai Kai akan merawatmu bersama-sama. Baik, bagus sekali. Kemarilah. Duan Wenyan, soal hubunganmu dengan Nanan, Nenek aku sudah tahu semuanya. Keluarga-keluarga Duan kalian itu adalah keluarga terpandang yang sangat kaya. Keluarga kami yang sederhana ini sama sekali tidak bisa dibandingkan. Terutama ibumu. Bagaimana dulu? Dia mempersulit cucu perempuanku. Aku tahu semua itu. Sejujurnya, walaupun kalian saling mencintai dengan tulus, tapi aku tetap tidak tega membiarkan cucuku menikah denganmu hanya untuk dipersulit oleh kalian. Nenek jangan khawatir. Selama 5 tahun ini, setiap saat aku selalu bersiap untuk kepulangan Shengkai. Kalian percaya saja padaku, serahkan sisanya kepadaku. Aku punya banyak cara untuk menghadapi mereka. Cara apa? Sayang, setelah aku memberitahumu nanti, kamu jangan memarahiku ya. Tunjukkan saja dulu padaku. Lihatlah ini. Pewaris keluarga Duan Wenyan bertemu dengan teman pria di malam hari, menghabiskan waktu 8 jam di hotel. Keluarga Duan dan keluarga Qin membatalkan pertunangan. Hal ini dikarenakan pewaris keluarga Duan, orientasi seksualnya menjadi misteri. Ayah, cara ini benar-benar menjatuhkan lawan sekaligus menghancurkan diri sendiri. Kenapa bicara begitu? Demi ibu kalian, pengorbanan kecilku ini tidak ada apa-apanya kan? Sayang, apakah kamu ingin lebih viral lagi? Lebih viral lagi. Bagaimana maksudnya? Beritahu mereka
Minta Departemen Humas untuk menyebarkan habis-habisan berita tentang pewaris keluarga Duan ini. Bloom International, kenapa malah ikut mempromosikanku? Shanghai, Zanfang, istriku, jangan-jangan Bloom International itu milikmu? Sayang, bukankah kamu sekarang lebih kaya dariku? Benar sekali. Kalau nanti kamu berani menindasku, aku bisa langsung mencampakkanmu dan pergi membawa Dabao serta Erbao. Tapi bukan begitu. Aku mau ikut pergi bersama Mama. Tenang saja, Mama pasti akan membawamu. Bagus, bagus. Melihat kalian begitu bahagia, aku pun merasa tenang. Lihatlah. Mereka mulai tidak tenang. Duan Wenyan, apa kamu sudah gila, anak nakal? Beraninya kamu mempermalukan keluarga dengan melakukan hal memuakan seperti ini? Mau ditaruh di mana muka keluarga Duan nanti? Wenyan, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Sejak kecil kamu selalu penurut dan baik. Kenapa sekarang kamu jadi begitu membangkang? Iya, ibu tahu kalau memaksamu menikahi Chin Miao dulu adalah kesalahan ibu. Tapi sekarang Sisi sudah berusia 5 tahun, dan dia kamu besarkan sendiri. Saat kamu melakukan hal seperti ini, jika tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah nasib Sisi. Seandainya Sisi tahu, kalau ayahnya menyukai seorang pria, ini, apa yang akan terjadi padanya saat dia beranjak dewasa nanti? Bagaimana pandangan orang lain terhadapnya? Baik, anggap saja aku benar-benar memohon padamu. Asalkan kamu tidak bersama dengan Lu Yu, mencari wanita manapun. Tidak masalah bagiku. Ayah dan ibu tidak akan mencampuri urusanmu lagi. Bagaimana? Setuju? Benarkah? Kalau begitu, berarti boleh siapa saja kan? Benarkah? Kalau begitu, siapa saja boleh. Benar sekali. Lebih benar daripada emas murni. Asal kamu tidak bersama pemuda keluarga Lu itu, kamu boleh menikahi siapapun. Baiklah, itu Anda sendiri yang mengatakannya. Aku akan menyuruh orang pulang ke rumah lama untuk mengambil kartu keluarga. Bagus, segeralah kembali ke sana. Asal kamu mencari seorang wanita, siapapun tidak masalah. Bagaimana? Beres kan? Istriku, kalau begitu, setelah mendapatkan kartu keluarganya, mari kita daftarkan pernikahan kita. Hore, Papa dan Mama akan menikah. Punya Mama, akhirnya aku juga punya Mama. Cepat, mereka seharusnya segera keluar. Aku ingin lihat kalau dia tidak menikahi Qin Miao, seperti apa rupa bidadari yang akan dinikahinya itu. Sudahlah, jangan mencari masalah lagi. Selama dia tidak menikah dengan sesama pria, wanita manapun bukannya sama saja? Tidak bisa begitu. Si orang kampung dari 5 tahun lalu itu sama sekali tidak boleh. Jika dia berani lagi muncul di sisi Wenyan, aku akan. Mereka sudah keluar. Siapa wanita itu? Ternyata benar-benar wanita tak tahu malu itu. Wenyan, dasar anak tak berbakti, kamu benar-benar menikahi wanita ini. Aku tidak setuju, aku tegaskan tidak setuju. Ayah, Ibu, mengapa kalian ke sini? Jika kami tidak datang, bagaimana bisa tahu kalau orang yang kamu nikahi ternyata adalah dia? Memangnya kenapa kalau aku menikahi Shanghai? Aku memang menyukainya. Shanghai, kamu dasar wanita yang tidak bisa dipercaya. Waktu itu kamu mengambil uangnya, lalu pergi menghilang, sekarang malah kembali untuk menggoda putraku lagi. Kamu percaya tidak? Aku akan memanggil media untuk mengungkap wajah asli wanita penggoda sepertimu. Keluarga-keluarga Duan kami tidak bisa menerima wanita yang penuh kelicikan sepertimu. Sekarang, cepat, segera bercerai dengan Wenyan. Ayah, Ibu, jika kalian berani bicara sembarangan kepada Shanghai lagi, maka jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Jangan lupa, sekarang setengah dari saham keluarga Duan ada di tanganku. Putraku sayang. Wanita ini, apa yang sudah dia lakukan hingga membuatmu terpedaya seperti ini? Dia hanyalah wanita gila harta, yang dia incar hanyalah uangmu. Kalaupun kamu menyukainya, simpan saja dia di luar, menjadikannya simpanan pun tidak masalah, tapi kenapa harus sampai menikahinya? Wanita yang harus kamu nikahi adalah wanita yang bisa membantu bisnismu, wanita yang berasal dari status sosial yang setara. Sayangku Shanghai ini, bantuannya kepadaku sangatlah besar. Bantuan? Gadis kampung miskin seperti dia, sekadar membantumu mencuci dan memasak pun, tangannya terasa terlalu kasar. Bibi tidak percaya. Seberapa hebat dirimu? 5 tahun yang lalu sudah aku selidiki sepenuhnya.
Jangan coba-coba bersandiwara di sini. Ku dengar keluarga Duan belakangan ini sedang beralih ke pasar Eropa dan Amerika. Aduh. Setelah bekerja sebagai buruh di luar sana selama 5 tahun, begitu kembali, masih berani mengurusi bisnis keluarga Duan kami? Aku memang bisa. Benar-benar sombong. Sepertinya kamu sudah gila karena miskin. Barang yang aku minta kalian siapkan, sekarang bisa kalian antarkan. Kepada Bloom International CEO M. Sheng Kai, selamat atas pernikahan Mr. Duan dengan Miss Sheng yang berbahagia. Kami berikan khusus kepada Maladewa sebuah pulau pribadi, dokumen hak miliknya sudah disiapkan. Kepada Bloom International CEO MS Sheng Kai, juga diberikan hadiah senilai 10 miliar dolar berupa 10 kontrak kerjasama energi luar negeri. Seluruh pihak rekanan adalah 50 perusahaan teratas di dunia. Proses penandatanganannya pun sudah selesai dipermudah. Perusahaan Bloom International yang sedang naik daun itu milikmu? Iya. Ayah, Ibu, kalian sekarang percayakan kalau Kai sangat membantu karierku. Aduh, kami percaya sekali. Percaya? Aduh, Kakai, sebelumnya Bibi kurang bijaksana. Mohon jangan diambil hati. Benar sekali, Paman dulu sibuk bekerja, tidak punya waktu mengurus urusan rumah. Kamu juga, jangan masukkan ke dalam hati ya. Jika kalian menentang pernikahan kami, aku bisa bercerai kapan saja. Jangan. Siapapun yang berani menyuruh kalian bercerai, aku akan buat perhitungan dengannya. Duh, Pak, cepat siapkan perjamuan. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa anak kita Ayan menikahi menantu yang luar biasa. Benar, segera adakan perjamuan, adakan yang besar-besaran. Sayang, bagaimana kalau kita mulai memikirkan untuk punya anak ketiga? Duh, dasar kamu ini.